Halo teman-teman semua, apa kabar? Apakah kalian masih berada di rumah aja? Atau kalian sudah beraktivitas normal kembali? Sepertinya corona ini berlangsung lama ya. Ups. Dan rasanya gak berasa nih, libur telah berjalan 2 bulan teman-teman. Bayangkan, gak pernah nih kita libur sampai 2 bulan. Dan akhirnya keuangan di dompet kalian, apakah masih tebal atau sudah menipis? Sebentar lagi, pastinya teman-teman yang merayakan hari kemenangan harus mempersiapkan dana untuk merayakan lebaran. Nah, tapi isi dompet ini ada berapa ya? Kayaknya makin menipis. Kita cek dulu yuk. Wah, saya ketemu 2 uang yang bergambar sama, serupa tapi tak sama. Dan ini adalah uang bergambar Cut Mutia. Apakah teman-teman masih ingat? Jangan-jangan inilah yang masih tersisa di dompet kalian saat ini. Di mana tahun tikus logam memang sangat membutuhkan peran wanita untuk mengatur keuangan dengan baik. Dan ternyata di dompet saya ketemu 2 gambar Cut Mutia. Apa artinya ya? Secara feng shui sendiri teman-teman, angka 1 itu artinya adalah kepastian. Jadi kelihatannya di situasi Mei ini kita sangat butuh kepastian nih terhadap keuangan kita. Kira-kira bagaimana nasibnya Mei ini ya? Apakah teman-teman sudah sampai ketok-ketok uang tabungan? Atau ketok-ketok Bang Toib? Atau sudah menggadaikan miliknya dan melakukan banyak hal lainnya? Silahkan ya, kalau kalian mau share tentang keuangan kalian bulan Mei di kolom komentar di bawah ini. Kalau lihat dari prediksi daripada keuangan dunia, ada 3 grafik kurva yang mungkin terjadi. Yang pertama, kalau kondisi masyarakat sangat patuh, mungkin selesai April. Nggak mungkin lah ya, sekarang udah masuk Mei. Dan kalau masyarakat setengah patuh, konon kabarnya Mei sudah berakhir. Apakah benar? Sekarang sudah masuk Mei. Dan kalau masyarakat tidak patuh nih, bisa-bisa baru berakhir September. Kacau. Kalau sampai September apa yang terjadi teman-teman? Tapi sih, berita yang terbaru mengatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri pandemi COVID-19 katanya di tanggal 6 Juni. Bener nggak ya? Saya sih nggak yakin. Sebab secara Feng Shui sendiri, bulan Mei dan bulan Juni, kalau teman-teman ingat kalender jenis Feng Shui, adalah bulan yang paling tidak seimbang sepanjang tahun tikus logam. Lalu, bagaimana ya kondisi keuangan 12 Sio di bulan Mei 2020? Yuk, kita simak ramalan keuangan 12 Sio di bulan Mei tahun 2020. Nah, ini dia nih, buat Sio tikus, memang sih kamu masih bisa bertahan. Tapi ya, kok kelihatannya tidak ada lagi sempilan-sempilan atau simpanan yang tersisa. Aduh, bahaya nih. Sio tikus, hati-hati kurang ya. Dan Sio tikus sangat membutuhkan strategi keuangan juga. Sio tikus biasa hidup ngirit, tapi hati-hati ya. Ngirit dan pelit itu berbeda. Jangan sampai ngirit makanan akhirnya sakit. Tapi sih, Sio tikus bulan ini keuangannya biasa aja. Kalau mau meminjam uang, saya sarankan sedikit aja boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya. Untuk THR tahun ini, Sio tikus kelihatannya ya belum bisa berharap terlalu banyak. Tapi minimal bertahan dengan yang sudah ada udah bagus loh Sio tikus. Nah, buat teman-teman yang bersiau kerbau, sebenarnya bulan ini dikatakan bagus juga belum sih. Tapi mungkin aja sih kalau kalian bisa bekerja sama dengan sio ayam, ada rezeki mendadak sedikit tiba-tiba. Dan tentunya sio kerbau yang sudah biasa prihatin masih bisa bertahan.
di bulan Mei ini. Tapi masalahnya Sio Kerbau bulan ini harus mengatur ulang keuangan Anda supaya beberapa bulan ke depan tidak sampai kurang. Dan lagi masalah THR, kelihatannya Sio Kerbau harus sedikit merelakan. Seandainya THR itu tidak bisa dipegang, ya sudahlah. Yang penting Anda bisa mengatur beberapa bulan ke depan. Nah, ini dia nih, Sio Macan. Bulan Mei ini adalah bulan terberat untuk keuangan kalian. Tampaknya harapan pemasukan semua tidak sesuai. Dan bahkan ada peluang kalian tertipu ataupun juga kehilangan uang. Sio Macan hati-hati ya. Jangan boros dulu. Bulan ini benar-benar kencangkan ikat pinggang kalian. Dan juga tidak boleh kalian gengsi-gengsi lagi. Harus turun kelas nih. Bulan ini juga Sio Macan harus realistis. Soal masalah THR, Sio Macan ini juga berpeluang akan kehilangan kesempatan untuk mendapat THR. Lalu bagaimana dong kalau THR-nya hilang? Nggak apa-apa, Sio Macan tetap optimis, tetapi realistis. Nah, buat teman-teman yang bersio kelinci, kelihatannya bulan ini tidak sebaik bulan lalu nih. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sio kelinci harus mengurangi selera. Jangan terlalu banyak maunya dulu ya. Karena sadar ataupun tidak sadar, ternyata keuangan di dompet kalian sudah mulai menipis. Dan bulan ini sangat besar pengeluaran tiba-tiba. Hati-hati ya. Jangan sampai sio kelinci bermasalah keuangan. Nah, untuk masalah THR, sio kelinci juga harus berhati-hati. Anda harus realistis. Sepertinya THR tidak seperti yang diharapkan. Tetapi sih untungnya sio kelinci masih bisa bertahan. Mempertahankan keuangan bulan Mei dan beberapa bulan ke depan sangat butuh strategi. Nah, buat teman-teman yang bersio naga, aduh, bulan ini tampaknya kalian juga berat. Sejak bulan kemarin memang sio naga harus berstrategi keuangan. Dan bila kalian sudah berstrategi dari bulan April, tentunya bulan ini kalian harus bisa bertahan. Tetapi sih, rasanya bulan ini sio naga harus ketok-ketok tabungan. Dan juga ketok-ketok pintu Bang Thoyib sedikit. Sepertinya Anda akan merasa gagah bertahan meskipun THR tidak diterima dengan utuh. Tapi sio naga tetap merasa kuat. Bagus, sio naga harus tetap optimis. Tapi ingat, Anda harus realistis. Coba ya, bulan ini atur lagi strategi keuangan Anda. Sementara beberapa bulan ke depan ini buat sio naga juga berpeluang berat loh. Hati-hati ya. Nah, sio ular, bulan Mei ini adalah bulan yang sangat pesimis buat Anda. Pikiran di kepala sedang banyak, keuangan di kantong sangat tipis. Lalu, bagaimana ya? Ingat, kan saya sudah bilang, bulan lalu Anda harus berstrategi keuangan sampai 6 bulan ke depan. Dan tentunya bulan ini semakin menipis. Aduh, gimana ya? Kalau menipis, Anda harus realistis. Ingat, realistis bukan negative thinking. Tetap optimis tapi realistis. Coba ya, atur gaya hidup dan pengeluaran Anda. Hemat, tetapi tetap pada tempatnya. Dan berhubungan masalah THR, sio ular kelihatannya bulan ini harus dikit-dikit jari nih. Nggak masalah deh. Karena yang THR-nya juga harus kepotong, tidak hanya sio ular. Jadi sio ular tetap optimis tapi realistis. Atur keuangan 6 bulan ke depan. Dan sio kuda, tampaknya bulan kemarin kalian juga sudah irit, juga sudah berhemat. Tetapi kenapa bulan ini rasanya sangat berat sekali ya? Dan ingat, sio kuda, 2 bulan ini kalian harus ekstra ketat dan prihatin. Intinya, harus mengurangi pengeluaran yang sangat tidak penting ataupun yang penting-penting tidak penting. Nah, bingung kan? Pokoknya bulan Mei ini sio kuda harus prihatin.
jangan sampai masalah keuangan. Seandainya sio kuda kekurangan uang, terpaksa harus meminjam uang, menurut saya lebih baik Anda mengkalkulasi ulang aset Anda dan bolehlah sedikit menjual barang yang masih berharga tetapi juga tentunya tidak terlalu penting. Untuk masalah THR, sio kuda harus realistis ya. Kelihatannya bulan ini THR Anda agak sedikit tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, sio kuda coba duduk tenang dan atur lagi semua pengeluaran Anda. Pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai tekor ya. Beruntung ya, teman-teman yang bersio kambing bukan tipe orang yang sangat hedonisme. Jadi sepertinya Mei ini meskipun berat, tetapi sio kambing masih bisa menghadapinya. Memang sih kelihatannya tabungan Anda sedikit harus dikuras. Ya, mungkin karena sio kambing lebih realistis dan tidak hedonisme, masih ada sisa tabungan. Jadi perlu ya, buat teman-teman yang bersio kambing, atur dengan baik pengeluaran bulan ini. Jangan sampai stok di tabungan Anda habis. Pasti Anda bisa. Dan masalah THR nih, sepertinya sio kambing sudah rela kok apabila THR kalian pada akhirnya tidak sesuai harapan. Toh kalian masih bisa bertahan dan toh kalian masih memiliki sedikit simpanan. Nah, ini dia nih sio monyet. Aduh, tampaknya bulan ini sio monyet sangat berat sekali. Banyak banget nih masalah keuangan. Karena apa? Akibat gaya hidup kalian. Kalian yang suka bergerak sangat terburu-buru. Hati-hati jatuh ya bulan ini. Jangan sampai kekurangan pemasukan, tertipu. Selain itu juga kehilangan uang dan pengeluaran besar tiba-tiba. Waduh, banyak sekali sio monyet. Bulan ini Anda harus hati-hati dan realistis sio monyet karena semua tidak sesuai harapan dan Anda tidak boleh terlalu cepat melangkah, terlalu cepat memutuskan serta cepat-cepat mengeluarkan uang. Jangan banyak ngomong dulu ya sio monyet. Bicara juga masalah THR, sio monyet, bulan ini hati-hati. Hati-hati sekali karena THR Anda belum tentu bisa diterima dengan utuh di tangan Anda. Bahkan jangan-jangan Anda nggak dapet THR nih. Halo sio ayam, sepertinya bulan ini memang kalian lebih baik sedikit daripada bulan lalu. Meskipun juga belum sesuai yang kalian harapkan, tapi kelihatannya sio ayam lebih lumayan. Mungkin ya karena kalian sudah bisa menyesuaikan. Bulan lalu kalian sudah bisa hidup prihatin. Bulan ini kalau kalian sudah terbiasa tentunya bisa bertahan loh. Apabila sio ayam realistis dan pada akhirnya tidak banyak maunya serta realistis dan ingat tidak hedonisme, maka bulan ini sepertinya sio ayam bisa mendapat peluang keberuntungan sedikit. Apalagi berhubungan dengan sio kerbau. Boleh ya membuka peluang kerjasama menanam dengan sio kerbau. Meskipun hasilnya belum tampak jelas, tetapi tentunya ini adalah hasil menanam yang baik di masa ke depan. Dan untuk masalah THR, sio ayam ingat ya, jangan belanja-belanja dulu. Anda tidak boleh tergiur iklan. Anda tidak boleh terlalu banyak melihat hal-hal yang keren-keren. Tahan dulu. Bulan ini meskipun lebih baik sedikit, tapi masih berat buat Anda. THR hanya sedikit dan juga tidak sesuai harapan. Aduh, sio anjing, sepertinya bulan ini kalian agak sedikit berat ya. Untuk masalah keuangan, sio anjing memang bulan ini harus sangat ekstra hati-hati karena pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai. Pemasukan yang Anda harapkan tidak seperti yang Anda pikirkan. Dan juga ada banyak peluang pengeluaran tiba-tiba yang jumlahnya cukup besar. Hati-hati ya sio anjing, terutama pengeluaran untuk masalah keluarga. Dan untuk hal ini, sio anjing harus bisa tegas dan memilih mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting untuk urusan keluarga. Kelihatannya sio anjing harus sedikit menguras tabungan.
untuk pengeluaran besar yang tiba-tiba, tidak masalah. Anda masih bisa bertahan. Dan juga untuk masalah THR, kelihatannya tidak sesuai harapan. Nah, jangan stres ya sio anjing. Coba jalani semua dengan tenang, karena Anda pasti bisa. Sio anjing tipe orang yang bisa bertahan, asalkan Anda dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang menyayangi Anda. Dan bulan ini, saatnya Anda mendekatkan diri dengan keluarga dan realistis terhadap keuangan. Sio babi nih, sepertinya bulan ini Anda juga agak berat deh. Karena biasanya Anda selalu mendapat keberuntungan, bulan ini belum tentu dan malah sebaliknya bisa-bisa agak sedikit apes nih. Jadi, buat Anda yang bersio babi, harus berusaha mengencangkan ikat pinggang serta realistis dan juga harus lebih semangat. Tidak boleh mengandalkan beruntungan ya. Untuk THR nih, sio babi bulan ini juga tidak sesuai harapan. Tapi tidak masalah, setidaknya Anda masih memiliki simpanan dari bulan kemarin. Dan ingat, atur ulang strategi keuangan Anda supaya bisa bertahan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi teman-teman, kelihatannya di bulan Mei ini kita semua harus lebih prihatin terhadap keuangan. Karena seperti yang saya katakan, kita harus belajar dari dua wanita ini yang sama adalah Cut Mutia. Intinya bulan ini wanita memegang peran penting untuk mengatur keuangan. Coba ya, atur ulang strategi keuangan Anda supaya bisa bertahan 3 bulan ke depan. Ingat, jangan banyak maunya, jangan kebanyakan jajan, dan jangan hedonisme. Nah teman-teman, demikianlah ramalan keuangan 12 sio di bulan Mei 2020. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.